Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kamu dan dia. Kita bakalan update energi antara kamu sama dia, dan kita bakalan lihat ya nanti kayak apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan tentang diri kamu dan hubungan ini atau kecocokan kalian berdua. Perlu diingat, ini adalah collective reading, diperuntukkan untuk banyak orang, jadi energi bisa resonate bisa tidak, dan ini bisa vice versa. Nanti kalau kamu ngomongin soal zodiak juga kamu harus bisa bijak dalam mengetahui, karena zodiak itu ada Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising. Jadi coba kalian cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalian. Oke? Kita akan langsung lihat dulu ya ke energi kamu dan energi dia. Kita lihat kecocokannya. Terus show me about people who watch this video, current energy right now. Ada energi the King of Swords. Sekarang kamu lebih pakai logika, kalau aku lihat lebih pakai rationality juga. Jadi kalau di sini ada energinya Libra, Gemini, Aquarius. Dan yang aku lihat di sini kamu benar-benar mampu untuk berkalkulasi atau menilai dan menimbang pakai rationality gitu tentang kehadiran dia atau apa yang kamu butuhkan gitu. Terus di sini ada energi the Three of Pentacles, energi Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Yang aku lihat juga di sini kamu sedang melihat hasil dari jerih payah yang kamu lakukan ke dia dan hubungan kamu sama dia. Jadi ini tumbuhnya gimana ya gitu. Jadi ibaratkan di sini sedang menimbang banget gitu. Cuman kalau aku lihat di sini juga pikiran kalian itu terpecah belah gitu sebenarnya, ke karir atau ke finansial dan ke relationship. And then di sini ada the Queen of Cups, ada Pisces, Scorpio, Cancer. Kalian adalah sosok orang yang hatinya tulus. Jadi apa yang kamu kasih ke dia juga dasarnya dari ketulusan. Kamu punya kebiasaan, atau banyak banget dari kalian tuh yang punya kebiasaan when you love someone itu benar-benar sepenuhnya gitu, kayak all in, kasih semua. Sementara kita manusia, kita butuh sesuatu gitu yang harus kita yang tanggung jawab untuk penuhi itu adalah diri kita sendiri. Jadi before you gave love to someone else, sebelum kamu ngasih cinta nih ke orang lain, kamu harus mampu kasih dulu ke diri kamu gitu. And then di sini the Ten of Cups. Nih kalau aku lihat banyak banget yang punya keinginan untuk berumah tangga atau untuk memiliki komitmen lah gitu. Cuman dari energi the Ten of Cups sendiri gini, kadang-kadang manusia itu terlalu fokus untuk mengejar konsep keindahan atau ngebangun keindahan di luar sana, tapi kita lupa untuk ngebenahin dulu apa yang kita punya. Jadi sarannya dari aku adalah gini, benahi dulu hubungan kamu, relationship kamu sama keluarga kamu, sama saudara-saudara kamu gitu. Dan itu nanti karma baiknya akan termanifest ke hubungan percintaan kamu. Nah, yang aku lihat di sini juga banyak banget yang sudah menggapai keharmonisan tersebut gitu sama keluarga. Ten of Cups itu kayak fulfilling gitu, dimana kayak gelas kamu kosong, kamu udah isi sendiri gitu. Nah, di sini saat sudah di titik penuh, kita ngerasa puas, baru nanti ada sebuah transformasi. Jadi kalau aku lihat sebentar lagi ada sebuah transformasi di status, di percintaan. Kita bakalan lihat ke energinya dia ya. Energi dia yang seperti apa? The one that you think about. Pikiran orangnya, tarik nafas. The Knight of Swords. Okay. The Knight of Swords, the Eight of Cups, the Five of Cups. Kamu berhubungan sama Libra, Gemini, Aquarius, Pisces, Scorpio, Cancer. Ini orang lagi bingung saat ini, bingung banget. Jadi kadang-kadang terjebak sama ekspektasinya dia sendiri soal percintaan ya gitu. Ekspektasinya dia soal kehidupan. Contohnya gini, dia berharap kalau orang bisa ngasih dia cinta yang ukurannya 100% gitu. Sementara dari dia sendiri
nggak bisa ngasih orang lain 100%, ngerti nggak sih? Jadi tidak ketemu gitu loh, matematika pikiran logiknya, matematik logiknya tuh nggak ketemu gitu. Sementara dia meminta 100, dia pun tidak mampu untuk ngasih 100 gitu. Nah ini keadaan dia kayak gini. Jadi sebenarnya gini, ini di fase pendewasaan dia gitu. Kalau misalnya ada orang mengalami fase pendewasaan, fase harus berkembang, kita kasih space, kita kasih jarak, kita kasih ruang untuk berkembang. Jangan banyak demanding, cuman kamu harus tetap fokus sama apa yang memang kamu berhak untuk dapetin gitu. Jadi ibaratkan gini, contoh misalnya kamu berhubungan sama seseorang yang mengabaikan diri kamu lah gitu, kamu harus fokus ke tempat lain, berarti itu adalah jawaban dari dia. Cuman kalau aku lihat di sini energinya di Nine of Swords sendiri ada ketidakpastian di sini dari Eight of Cups juga. Kalau aku lihat, walaupun dia sedih meninggalkan sesuatu yang dia bangun, contoh sama kamu, dia itu fokusnya memang untuk menggapai apa yang bagi dia itu harus digapai. Mungkin kayak hal-hal yang bentuknya kayak materi, karir gitu. Nah, dia itu terjebak sama pikirannya sendiri. Jadi yang aku lihat di sini dari The World, ini orang yang masih mengejar dunia. Jadi masih fokus ke dunianya sendiri. The World itu istilahnya kayak anak kecil, nggak pernah nih dibawa ke toko permen. At some point dibawa ke toko permen sama orang tuanya, pasti anak kecil itu bakalan senengnya luar biasa menjelajah toko itu kan gitu. Disuruh pulang pasti nggak akan mau gitu. Sama kayak dia lagi menemukan dunia baru nih gitu, sesuatu hal yang mungkin bagi dia new, baru, dan mengasyikan gitu, bikin dia excited, bikin dia happy, dan dia fokus ke situ gitu. Jadi yang aku lihat, walaupun sedih meninggalkan sesuatu yang dia bangun, cuman dia itu lebih merelakan urusan romance ketimbang duniawi, ngerti nggak sih? Jadi contoh gini, kamu dikasih pilihan gitu, money apa cinta ya gitu, dia bakal milih money gitu, uang. Cuman kalau yang dari sini, ini juga dasarnya dari tadi masa lalunya dia kayak bagi dia tuh dia berhak dapat 100%. Tapi yang realita itu dia tidak mampu ngasih 100%. Nah, keadaannya seperti itu. Kita lihat kecocokannya dari sini ya. Pertama gini, kalau dibilang cocok atau enggak, dari konsep keinginan itu udah sangat berbeda kamu sama dia. Dia istilahnya pengen bebas lah, dia pengen menjelajah dunia, kamu pengen membangun rumah, kamu pengen membangun sangkarmu gitu, ibaratkan kayak gitu. Jadi dari keinginan sudah berbeda di sini. Kamu banyak bertransformasi menjadi orang yang lebih dewasa lagi, sementara yang tadi aku bilang ini baru kayak anak kecil masuk di toko permen gitu, baru menjelajahi dunia baru gitu. Jadi banyak hal-hal yang baru-baru dan banyak hal-hal yang perlu dibuka sama dia gitu, sementara kamu di posisi sudah tenang. Nah, dari perbedaan seperti ini sebenarnya ini bisa working gitu, bisa jadi hubungan yang baik gitu, asalkan memang tidak ada rasa keinginan untuk mengikat dan memiliki satu sama lain gitu. Jadi hubungan yang sehat. Tapi yang namanya manusia kan, kita pasti pengen komitmen gak sih? Apalagi kalian yang single pasti pengen menikah atau pengen berkomitmen lah gitu. Nah, untuk kamu yang mencari komitmen, dia saat ini belum mampu untuk kasih itu gitu. Jadi aku tidak akan memanis-maniskan readingannya. Jadi kita bakalan lihat ke depannya, keadaan kamu sama dia ke depannya. Enjoy your time together. Nikmati waktu kamu bersama, dibawa fun gitu istilahnya. Dan ini waktunya sebenarnya gini, ini mungkin tipe relationship yang kayak love bombing gitu loh, awal-awal penuh dengan menggebu-gebu gitu, penuh dengan excitement gitu. Cuman di sini juga ada titik jenuhnya nantinya, karena yang tadi aku bilang, apa yang kamu butuhkan dia tidak mampu memberikan itu, dan apa yang dia butuhkan tidak
tidak dia temukan di kamu gitu. Dari The Nine of Cups sendiri, jadi kan ini jadi experience, jadi pengalaman lah gitu kalau aku lihat ke depannya. Karena dari energi The Five of Pentacle, kalau misalnya kamu udah working hard banget nih, kayak udah kerja keras banget nih hubungan ini gitu, tidak sesuai nih sama usaha yang dilakukan gitu. Contoh misalnya kayak kamu nanam bunga, kamu beli pupuknya 100.000, terus kamu beli tanah yang subur gitu, terus kamu rawat tiap hari, tapi hasilnya bunganya itu nggak nyampe 1.000 gitu. Nggak nyampe, bahkan itu kamu nombok istilahnya. Nah itu adalah konsep sesuatu yang tidak seimbang. Nah, kamu nanti akan temuin itu ketidakseimbangan. Jadi apa yang kamu berikan, loh ternyata aku kerja sendiri dari kemarin gitu. Seven of Swords pun di sini masih belum ada kejujuran yang benar-benar ya, kayak clear sesuatu yang benar-benar benar-benar jernih lah dalam keadaan kamu sama dia. Istilahnya dia pun dia banyak bukan menutupi keadaan ya, banyak yang nggak dia sampaikan lah gitu. Dari energi The Emperor sendiri untuk kedepannya, sebenarnya gini, karena berdua ini memang takut sakit hati nih contohnya. Tapi yang namanya jatuh cinta kan euforik ya gitu, kamu terjun jatuh. Jadi ini sama-sama nggak mau jatuh gitu istilahnya. Jadi akhirnya ya udah tetap di tempat. So aku bakalan lihat, kita bakalan lihat perasaannya ya. Perasaan dia saat ini kepadamu. Nah, yang kalau aku lihat di sini perasaannya juga cukup tenang, nyaman sama diri kamu. Sebenarnya gini, kamu banyak ngasih a lot of things ke dia gitu, bukan cuma materi ya, tapi lebih seperti dirimu kamu kasih ke dia. Dan itu sesuatu yang terbiasa, akhirnya kita nyaman sama sebuah hal yang terbiasa. Jadi kalau ngomongin soal perasaan, dia feel safe. But ini kalau aku lihat gini, banyak banget dari kalian yang mothering dia gitu, sejujurnya ya. Jadi kelihatan di sini, jadi kamu sosok ibu bagi dia gitu, sosok yang mengayomi. Your partner, kamu tuh mencari pasangan, bukan cari anak. Jadi kasihlah sesuai porsinya gitu. Jadi nggak apa-apa kita memberikan kasih sayang layaknya seorang ibu ngasih memberikan kasih sayang ke anak. Tapi itu juga yang namanya hubungan seperti itu jatuhnya yang tadi aku bilang, kayak kita kerja sendiri lah gitu. Kayak bangun perusahaan harusnya berdua juga jadi sendiri, karena kamu usahakan segala macam, dan itu yang membuat dia nyaman akhirnya gitu. Tapi kenyamanan itu jatuhnya gini, kayak dia ditimang gitu, ngerti gak sih? Jadi dia ke kamu perasaannya because kamu membuat dia ngerasa safe, ngerasa aman gitu. Kayak balik lagi kayak hubungan ke maternal gitu loh. Nah itu yang ngebuat dia tuh nyaman. Cuman gini, banyak hal yang kamu punya atau kamu bisa yang bikin dia kagum gitu. Nah cuman kekagumannya itu karena kamu giving comfort banget ya ke dia, akhirnya itu nggak ngebuat dia berkembang gitu. Jatuhnya kayak dia, oh kayak aku udah bisa dapetin ini nih gitu, udah biasa dapet ini, dan aku effortnya juga nggak sebesar dia nih gitu, tapi nggak apa-apa aku tetap dapat ya, contohnya kayak gitu. Jadi dia pun tidak mampu untuk berkembang yang seharusnya karena kamu giving selalu serving dia gitu. Contohnya gini ya. Ada satu dua orang yang malah sampai pakaiannya pun kamu prepare gitu, maksudnya itu bukan tugas kamu gitu. Saat kamu melakukan tugasnya dia, jatuhnya dia tuh tidak ngapa-ngapain jadinya. Yang tadi aku bilang nggak berkembang, yang seharusnya dia bisa taking care of you, yang seharusnya dia bisa contohnya memimpin, yang seharusnya dia bisa seimbang lah sama diri kamu, jatuhnya karena kamu semua yang ngisi gitu tanggung jawabnya dia, ya akhirnya dia juga effortnya juga segitu ke kamu gitu. Jadi yang aku lihat seperti ini. Sebenarnya kayak gini nih. Ini tiga ini sosok mandiri, sosok independen gitu. Pertama nggak masalah, awalnya pasti bakalan kita kagum banget sama sosok independen gitu. Tapi lama-lama
kamu akan berhubungan sama seseorang yang mikir dia tidak akan dibutuhkan gitu. Jadi kamu udah bisa semua, jadi ya udah aku buat apa gitu loh. So aku bakalan lihat yang dia pikirkan tentang diri kamu ya. Tadi kekaguman tadi, sosok independen, kamu bisa segala macam. You taking care of yourself, you taking care of everybody. Dia itu akhirnya ada rasa oke, kamu orang yang serius nih gitu. Cuman lama-lama itu jadi beban. Bebannya apa? Karena ternyata dia menyadari apa yang dia bring to the table, apa yang dia kasih ke hubungan ini tidak seimbang sama apa yang kamu kasih gitu. So aku bakalan lihat dari oracle card-nya. Ada wedding. The situation involve marriage. Keep an open mind, your soulmate may driver from your result type and expectation. Jadi, untuk kalian yang planning buat getting married sama orang ini, coba dilihat lagi apa yang dia kasih ke kamu, dan tadi role dan peran. Ini tuh sebuah hubungan pun ya, mau hubungan apapun itu labelnya, pasti ada masculine sama feminine. Masculine dan feminine itu is not a gender but is energy. Jadi kita punya sesuatu energi yang dominan di dalam tubuh kita nih gitu. Nah, itu harus punya pasangannya. Let's say kayak gini, kamu punya energi dominannya feminin, kamu harus ketemu sama seseorang yang dominannya maskulin, karena itu bisa bekerja sama dua energi tersebut gitu. Walaupun kita semua punya dua energi tersebut di dalam tubuh kita, tapi tetap aja itu ada yang dominan gitu. Nah, di sini saat kita menjalankan peran kita sesuai sama energi terbesar kita akan ketemu sama seseorang yang pas banget sama kita, yang akan memenuhi kebutuhan gitu. Nah, di sini kamu lihat-lihat dulu saat kamu mau planning buat having commitment sama seseorang, kamu harus lihat dari energinya matching gak sama energi kamu gitu. Bukan harus sama ya, tapi matching gak? Matching itu kayak gembok sama kunci kan, bentuknya beda ya. Bentuknya beda, ukurannya beda, tapi itu sesuatu yang matching gitu, sesuatu yang pasangan. Nah, di sini dari keep an open mind, your soulmate may differ from your usual type and expectation. Nah, ini soulmate kamu itu kadang-kadang tidak sesuai sama ekspektasi kamu gitu. Itu di tangan kamu sendiri. What do you want? Kamu butuhnya apa? So kita bakal lihat the outcome of the situation. Outcome-nya sebenarnya gini, saat kita jadi apa adanya dan kita menerima apa adanya ya gitu, kita akan bisa tahu keputusan apa yang harus kita ambil. Itu bakalan lebih clear banget gitu, akan jelas sejelas-jelasnya. Kayak ngitung 1 tambah 1 berapa? 2 gitu, sesimpel itu. Kalau kita menerima diri kita sendiri apa adanya dan melihat keadaannya apa adanya gitu. Tapi kan emang manusia ya, have expectation. Oh, dia tuh gini karena gini gitu. Jadi kita jangan sampai terjebak sama sebuah ilusi. Banyak dari kalian yang akan berkomitmen, tapi tadi syaratnya adalah kita menjadi apa adanya dan menerima apa adanya. The Page of Swords di sini gali lagi informasi tentang orang yang kamu pikirin, kulik-kulik lagi. Dari Judgment sendiri nanti akan ada yang terbuka lah, akan ada jawabannya. Dan dari The Harapan, ini bisa jadi bentuk komitmen atau kamu menjadi seseorang yang mengambil keputusan gitu. Karena dari The Harapan sendiri kamu yang ruling, kamu yang ngatur keadaan gitu. So kedepannya mostly kebanyakan kalian akan bertemu sama seseorang yang bisa berkomitmen, tapi belajar untuk open mind. Keep an open mind. So this is your reading. Thank you for watching. Bye.